Pada tahun 2023, lebih dari 1.500 orang dewasa diterima di gereja Kristen di Inggris pada Paskah saja. Itu merupakan lonjakan sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Misa Latin sedang membludak, antrean pengakuan dosa semakin panjang, dan seminari-seminari di Inggris yang dulunya nyaris kosong, kini menyaksikan lonjakan jumlah pemuda yang menekuni cita-cita menjadi pastor. Jika tren ini berlanjut, pada tahun 2026, Inggris dapat mengalami gelombang perpindahan agama Kristen terbesar sejak reformasi. Di negara yang dulunya menganggap Kristen sebagai hukuman dengan utang, kini iman umat beragama bangkit kembali. Jika hal ini mengejutkan Anda, tekan tombol like dan tetaplah bersama kami, karena apa yang terjadi selanjutnya akan benar-benar menantang semua yang Anda kira Anda ketahui. Inggris, yang telah lama dianggap sebagai benteng modernitas sekuler, kini tengah mengalami kembalinya agama Kristen yang luar biasa, suatu perkembangan yang hanya diprediksi oleh sedikit orang. Inti dari kebangkitan ini terletak pada kekecewaan yang semakin besar terhadap janji-janji sekularisme. Selama beberapa dekade, masyarakat Inggris mengejar visi kemajuan yang ditentukan oleh kekayaan, otonomi pribadi, dan kemajuan ilmiah. Agama semakin dikesampingkan, dianggap tidak diperlukan dalam dunia yang digerakkan oleh akal dan teknologi. Namun saat ini, konsekuensi dari perubahan ini menjadi sangat jelas. Meskipun hidup di salah satu periode paling makmur secara materi dalam sejarah, Inggris menghadapi rekor tertinggi dalam hal kesepian, penyakit mental, dan keterputusan emosional. Menurut laporan dari Kantor Statistik Nasional, kaum muda khususnya terkena dampak dengan meningkatnya jumlah laporan perasaan terisolasi dan putus asa. Mimpi tentang kehidupan sekuler murni yang bebas dari batasan agama tidak membuahkan kebahagiaan, tetapi malah menghasilkan epidemi ketidakbermaknaan yang diam-diam. Sebagai tanggapannya, banyak yang kembali ke gereja, bukan karena tradisi, tetapi karena sesuatu yang kini mereka sadari tidak dapat ditawarkan oleh dunia modern. Hal sakral yang menjadi pusat dari kembalinya ini adalah misa Kristen, yang bukan sekadar rutinitas keagamaan, tetapi tempat umat beriman berjumpa dengan apa yang mereka pahami sebagai kehadiran nyata Kristus dalam tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya yang eukaris. Kepercayaan ini dan penghormatan yang ditunjukkan dalam perayaannya menarik banyak orang. Sebuah studi oleh Pusat Studi Kristen di Universitas Durham menunjukkan bahwa orang yang pindah agama khususnya tergerak oleh keindahan dan kedalaman liturgi Kristen, bukan mencari hiburan atau tren. Generasi muda menunjukkan minat pada ketenangan Novus Ordo dan simbolisme yang kaya dari misa Latin tradisional. Yang keduanya menjadi lebih mudah diakses di seluruh Inggris. Dulu dianggap sebagai peninggalan masa lalu Inggris yang jauh, Kristen kini menyaksikan kebangkitan yang tenang namun menakjubkan, yang tidak didorong oleh kampanye pemasaran atau upaya kelembagaan, tetapi oleh transformasi pribadi. Kembalinya agama ini terjadi di sudut-sudut masyarakat Inggris yang tak terduga, di mana perpindahan agama ke Kristen terus meningkat. Tidak hanya di kalangan penganut Anglikan dan Evangelis, tetapi juga di kalangan mereka yang tidak memiliki latar belakang agama sebelumnya. Ini bukan insiden yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari pola yang lebih luas, yang berbicara tentang rasa lapar yang mendalam akan akar, kebenaran, dan sesuatu yang lebih abadi daripada jawaban sekuler modern yang dapat ditawarkan. Sementara tokoh-tokoh terkemuka seperti Pastor Dwight Longnecker, mantan pendeta Anglikan, dan Leah Darrow, mantan model fashion, telah secara terbuka memeluk agama Kristen. Yang lebih luar biasa lagi adalah aliran perubahan agama yang tidak terlalu terlihat, tetapi sama kuatnya. Mereka adalah pria dan wanita biasa, insinyur, guru, pelajar, dan orang tua tunggal yang tertarik ke gereja bukan karena tontonan, tetapi karena substansinya. Banyak yang menceritakan perjalanan panjang dan seringkali menyakitkan yang ditandai oleh pencarian eksistensial dan pergulatan teologis. Bagi sebagian orang, hal itu dimulai dengan penyelidikan intelektual yang didorong oleh kedalaman filosofis dan kesinambungan historis gereja. Bagi yang lain, tarikan awal lebih mendalam ditemukan dalam keindahan liturgi, misteri sakramen,
atau kejelasan moral yang kontras dengan relativisme budaya modern. Penelitian terkini dari Universitas St. Mary di Twickenham menegaskan tren ini dengan angka-angka konkret, mencatat aliran konsisten pembaptisan orang dewasa dan penerimaan formal ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Kristen setiap tahun. Angka-angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan kelembagaan, tetapi juga kebangkitan pribadi yang mendalam. Orang yang pindah agama sering mengutip daya tarik suksesi apostolik Kristen yang tak terputus, serta hubungan langsungnya dengan gereja mula-mula sebagai faktor utama dalam keputusan mereka. Banyak orang bercerita tentang menemukan rumah yang tidak mereka sadari telah hilang, yang didefinisikan bukan oleh sentimen, tetapi oleh tradisi hidup yang telah berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Sebuah frasa yang terus bergema di kalangan generasi baru, yang sedang menemukan kembali kedalaman historis dan teologis Kristen. Kebangkitan ini tidak keras. Itu tidak menjadi berita utama, tetapi mantap, penuh pertimbangan, dan berakar dalam kehidupan orang-orang yang menganggap Kristen bukan sekadar alternatif keagamaan, tetapi visi kehidupan, makna, dan kebenaran suci yang menarik dan lengkap. Salah satu kekuatan ampuh di balik kebangkitan ini adalah ingatan. Kini, kebangkitan kembali warisan Kristen Inggris yang kaya, terkubur selama berabad-abad di bawah beban reformasi politik dan penindasan agama, namun tidak pernah padam. Sebelum pecahnya reformasi pada abad ke-16, Inggris dikenal luas di seluruh Kristendom sebagai Mahar Wanita Kami, sebuah gelar yang berbicara banyak tentang ikatan eratnya dengan perawan Maria. Ini bukan sekadar slogan saleh, hal ini mencerminkan identitas nasional yang terjalin dengan iman Kristen. Tempat-tempat suci seperti Our Lady of Walsingham yang didirikan pada tahun 1061 setelah penampakan Maria, menarik puluhan ribu peziarah dari seluruh Eropa. Para peziarah ini datang bukan hanya untuk mencari mujizat, tetapi untuk berpartisipasi dalam tradisi spiritual, bersama yang menghubungkan mereka dengan dunia Kristen yang lebih luas. Daerah pedesaan Inggris pernah dipenuhi lebih dari 800 biara, pusat pembelajaran, pertanian, dan taman doa, yang masing-masing merupakan jangkar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Para orang kudus dalam sejarah Kristen Inggris bukanlah tokoh mitos yang jauh, melainkan pria dan wanita nyata yang hidupnya mewujudkan ketegangan antara iman dan penganiayaan. Saint Thomas More, yang memilih eksekusi daripada mengkhianati otoritas paus, dan Saint Margaret Clitheroe, yang juga menjadi korban karena menyembunyikan para pendeta di rumahnya, menjadi martir hati nurani. Kisah-kisah mereka disampaikan secara berbisik dan pengabdian bawah tanah selama berabad-abad karena hukum pidana ketika ekspresi publik tentang Kristen dilarang dan dapat dihukum mati. Namun, bahkan di masa-masa gelap itu, iman tetap bertahan dalam penantian rahasia. Titik balik terjadi pada tahun 2020 ketika Inggris secara resmi didedikasikan kembali kepada perawan Maria dalam tindakan pentahbisan nasional. Suatu momen yang sangat dihormati adalah gelar kuno Mahar Bunda Maria. Ini bukan acara pinggiran. Ratusan ribu umat Kristen bergabung secara langsung dan daring, menjadikan tindakan tersebut salah satu penegasan iman publik terbesar di negara ini dalam ingatan baru-baru ini. Diselenggarakan melalui katedral, paroki, dan platform daring, pendedikasian ulang ini lebih dari sekadar seremonial. Ia menghubungkan kembali Inggris modern dengan masa lalu yang telah lama dilupakan, tetapi gaung spiritualnya masih melekat dalam arsitektur, sastra, dan budaya. Penahbisan kembali ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Ia mengakui bahwa di bawah permukaan masyarakat sekuler dan pasca reformasi, imajinasi Kristen tidak pernah benar-benar hilang. Gereja-gereja yang pernah hancur atau terbengkalai sedang dipugar. Rute ziarah kembali dilalui dan hari-hari raya yang pernah dilarang kembali hadir dalam kalender dan kehidupan publik. Apa yang telah ditekan oleh dekret kerajaan dan perubahan budaya kini secara diam-diam namun pasti muncul kembali, baik dalam ritual publik maupun keyakinan pribadi. Kebangkitan kembali Kristen di Inggris tidak didorong hanya oleh lembaga, tetapi oleh orang-orang biasa yang menemukan kembali apa yang hilang melalui sejarah, keindahan, pengorbanan, dan kerinduan yang mendalam untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
alasan kuat lain di balik kebangkitan luar biasa Kristen di Inggris adalah kembalinya pengabdian kepada Maria yang kuat. Suatu kekuatan spiritual yang diam-diam menyalakan kembali iman di seluruh bangsa. Bersamaan dengan penemuan kembali warisan Kristen di Inggris, telah terjadi kebangkitan mendalam dalam menghormati perawan Maria yang terberkati. Ini bukan sekadar penghormatan sentimental terhadap tradisi. Ini adalah gerakan hati dan jiwa yang membentuk kembali lanskap keagamaan. Situs ziarah kuno Walsingham, yang pernah menjadi catatan kaki bersejarah setelah reformasi, kini penuh dengan kehidupan. Para peziarah menelusuri jalannya lagi, bukan sebagai turis, tetapi sebagai pencari yang haus akan kesembuhan, perantaraan, dan hubungan kembali dengan sejarah suci. Pembacaan rosario di depan umum, yang dulu jarang atau bahkan dicemooh dalam masyarakat sekuler modern, kini dilakukan secara terbuka di alun-alun kota, sudut jalan, dan tebing pantai. Gerakan rosario di pantai sendiri telah menarik ribuan orang untuk mengangkat suara mereka dalam doa untuk pembaruan spiritual Kepulauan Inggris. Ini bukanlah kejadian yang terisolasi, itu adalah tindakan perbaikan dan deklarasi publik yang melambangkan kebangkitan Inggris terhadap gelar kuno sebagai mahar wanita kami. Dalam teologi Kristen, pengabdian kepada Maria tidak pernah berakhir padanya. Itu mengarah langsung kepada Kristus. Seperti yang ditegaskan dalam Lukas 1 ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan, dan sesungguhnya dengan mengagungkan ibu, bangsa menemukan dirinya semakin dekat dengan matahari. Yang sama mencoloknya adalah munculnya pemuda Kristen yang berani dan tidak menyesal. Suatu generasi yang tidak hanya mewarisi iman, tetapi menemukannya kembali dengan cara mereka sendiri dan dengan semangat baru. Tanda-tanda kebangkitan bukanlah sesuatu yang abstrak. Mereka terlihat dari kerumunan anak muda yang semakin besar yang berkumpul di bawah spanduk seperti Youth 2000, NE Ministries UK, dan Flame Congress. Ini bukan acara budaya atau tempat nongkrong sosial. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat untuk doa yang khusyuk, adorasi ekaristi, pembinaan kitab suci, dan kesaksian terbuka. Yang menandai pertemuan ini bukan hanya kehadiran, tetapi keyakinan. Umat Kristen muda ini berbicara terus terang tentang keindahan kesucian, martabat kehidupan, dan pentingnya doa harian, bukan sebagai cita-cita yang ketinggalan zaman, tetapi sebagai kebenaran penting untuk hidup di dunia saat ini. Sebuah studi tahun 2022 oleh Catholic Voices mengonfirmasi perubahan ini. Semakin banyak pemuda Kristen di Inggris yang memeluk ajaran gereja tradisional dengan kejelasan dan tujuan. Transformasi ini bukan suatu kebetulan. Ini menandakan gerakan Roh Kudus yang membangkitkan generasi murid baru yang siap bukan hanya untuk memelihara iman, tetapi juga membangun kembali gereja yang dapat sekali lagi menginjili budaya yang lelah dan mencari. Yang mengalir melalui pembaruan Maria dan kebangkitan kaum muda adalah arus yang lebih dalam dan abadi. Penemuan kembali kebenaran objektif yang tidak berubah. Dalam masyarakat yang dipenuhi dengan relativisme, di mana kebenaran Anda dan kebenaran saya diadu satu sama lain, banyak orang mulai merasakan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh pemikiran seperti itu. Dan Kristen menawarkan kejelasan itu bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai kebebasan. Kebebasan untuk berdiri di atas kebenaran yang tidak berubah, tanpa mengikuti angin politik atau suasana budaya. Di kota-kota yang pernah dianggap tandus secara rohani dan paroki-paroki yang pernah ditandai oleh berkurangnya jumlah umat, tanda-tanda pembaruan kini makin banyak. Apa yang dianggap sebagai kemunduran yang lambat telah berubah menjadi pengembalian yang mengejutkan. Inti dari kembalinya ini adalah para pendeta dan komunitas religius yang setia, yang tidak sekadar melestarikan tradisi, tetapi secara aktif menyalakannya kembali di jalan-jalan, tempat-tempat suci, dan hati umat beriman. Generasi baru pendeta Kristen di Inggris mewartakan iman dengan keyakinan dan keaslian. Mereka bukanlah orang-orang yang takut untuk berkata-kata. Mereka adalah para gembala yang berbicara dengan jelas dan berani, mewartakan kepenuhan ajaran Kristen tanpa ada yang dikurangi. Khotbah mereka berakar pada kitab suci, kepemimpinan mereka didasarkan pada doa, dan kesaksian mereka tak tergoyahkan oleh tekanan budaya sekuler. Kehadiran mereka bersifat magnetis, bukan karena mereka mencari perhatian,
tetapi karena mereka memancarkan semacam integritas spiritual yang secara naluriah dikenali dan dipercayai orang. Di seminari-seminari dan paroki-paroki yang baru bersemangat, panggilan dipelihara dan dipulihkan. Yang sakral sekali lagi menemukan tempat yang semestinya di pusat imajinasi Kristen Inggris. Komunitas keagamaan juga mengalami lonjakan yang tenang. Para ahli ordo di Birmingham dan London yang terkenal karena keindahan rohani, ketelitian intelektual dan pengabdian pastoralnya menarik minat baik mereka yang ingin tahu maupun yang berkomitmen. Gereja-gereja mereka yang seringkali dipenuhi dengan dupa dan nyanyian tidak berfungsi sebagai pelarian dari kehidupan modern, tetapi sebagai tempat suci di mana kebenaran, penghormatan, dan transendensi ditemui. Demikian pula, komunitas Bunda Maria dari Walsingham memimpin pembaruan yang berpusat pada Maria yang didasarkan pada pelayanan dan kontemplasi. Komunitas ini tidak berpegang teguh pada masa lalu. Mereka mewujudkan kebenaran abadi dengan relevansi dan kedalaman spiritual baru. Ritme doa, ekaristi, dan kehidupan komunitas mereka sehari-hari menawarkan alternatif hidup bagi ritme kehidupan modern yang terputus-putus. Namun, kebangkitan ini tidak terbatas pada tembok gereja. Gerakan ini dengan berani memasuki ruang publik. Prosesi ekaristi kini melintasi jalan-jalan utama dan pusat kota, menghentikan pejalan kaki di jalurnya. Rosario umum bergema di pantai dan pasar. Tindakan sederhana dan khidmat yang menyela kebisingan kehidupan sehari-hari dengan irama yang sakral. Di negara yang dulu jarang mengadakan acara ekspresi keyakinan di muka umum, bahkan dianggap sebagai bahan tertawaan, pertemuan-pertemuan seperti ini menunjukkan adanya perubahan budaya yang luar biasa. Itu bukan kacamata, mereka adalah sakramen yang bergerak, menawarkan keindahan dan kedamaian bagi semua yang melewatinya. Misa penyembuhan dan pertemuan pembaruan spiritual juga menjadi daya tarik yang kuat. Jauh dari acara pinggiran, liturgi ini menarik ratusan. Terkadang ribuan orang yang mencari harapan, kedamaian, dan penyembuhan. Penyembuhan fisik, pemulihan emosional, dan pertobatan batin yang mendalam disaksikan dengan keberanian dan ketulusan. Kisah-kisah yang dibagikan di paroki-paroki, buletin berita, dan bahkan di media sosial memberikan kredibilitas pada sebuah iman yang oleh banyak orang dianggap sekadar simbolis atau ketinggalan zaman. Statistik Vatikan terkini mengungkapkan bahwa jumlah umat Kristen di seluruh dunia terus bertambah, terutama di wilayah-wilayah di mana iman menuntut pengorbanan, seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Bahkan di Eropa yang sekuler, tanda-tanda pembaruan mulai terlihat. Kembalinya umat Kristen di Inggris harus dipahami dalam konteks yang lebih luas ini. Gereja dilahirkan kembali melalui pencobaan, bukan terlepas dari pencobaan. Seperti yang diingatkan Yesaya 43 ayat 19, "Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Sesungguhnya, kebangkitan iman di Inggris bukanlah kembalinya rasa nostalgia ke masa lalu, tetapi gerakan baru Roh Kudus yang dinamis, penuh harapan, dan transformatif. Alasan dibalik kebangkitan Kristen di Inggris ada banyak, dan masing-masing memiliki bobot budaya dan spiritual yang mendalam. Kelelahan akibat sekularisme itu nyata. Puluhan tahun materialisme dan relativisme moral telah membuat banyak orang hampa secara spiritual, mendambakan sesuatu yang abadi dan bermakna. Misa yang kaya akan simbolisme, keheningan, dan kesakralan, menawarkan keindahan yang melampaui tren, mengundang bahkan mereka yang ingin tahu secara spiritual ke dalam perjumpaan dengan yang transenden. Kisah-kisah hebat tentang perubahan dari kaum intelektual menjadi warga negara biasa telah menarik perhatian, memberikan kesaksian bahwa iman tidaklah ketinggalan zaman ataupun tidak rasional. Saat umat Kristen Inggris terhubung kembali dengan warisan mereka, akar sejarah mendalam iman mereka sebelum reformasi, mereka menemukan kembali identitas nasional yang telah lama terkubur, tetapi tidak pernah terhapus. Semua ini ditegaskan oleh gerakan Roh Kudus yang tak terlihat namun tak dapat disangkal, yang menghembuskan kehidupan baru ke dalam gereja. Di zaman di mana kecemasan, kebingungan, dan polarisasi mendominasi wacana publik, kebangkitan ini menawarkan pengingat penting. Harapan bukanlah fantasi, tetapi respons terhadap kasih karunia. Pembaharuan Kristen di Inggris menantang kita untuk merenungkan apa yang benar-benar memuaskan jiwa
mendorong kembalinya irama sakral, doa, komunitas, tradisi, dan menyerukan komitmen pribadi. Ini bukan sekadar tren, itu sebuah panggilan. Jika hati Anda tertarik oleh dorongan ini, mungkin sudah waktunya untuk terlibat lagi dengan hal-hal yang sakral, untuk mengeksplorasi iman Anda. Perdalam pemahaman Anda dan buka diri Anda terhadap kemungkinan bahwa Tuhan juga sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Kebangkitan Kristen di Inggris bukanlah suatu kebetulan. Itu nyata. Ia sedang berkembang dan ini baru permulaan. Di dunia yang sangat membutuhkan arah, gerakan ini berfungsi sebagai mercusuar. Pertanyaannya bukan lagi apakah kebangkitan itu mungkin, tetapi apakah Anda akan mengambil tempat Anda di dalamnya. Bagikan pemikiran Anda pada kolom komentar di bawah. Bagaimana Anda melihat iman bergerak dalam kehidupan atau komunitas Anda sendiri? Dan sebelum Anda pergi, pastikan untuk like dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak kisah tentang iman, harapan, dan pembaruan.